Tahukah Anda bahwa Indonesia berada di kawasan cincin api atau istilah lainnya adalah Ring of Fire, kawasan yang sering terjadi gempa bumi dan gunung aktif. Lalu apa penyebabnya? Simak video berikut. Cincin api atau Ring of Fire adalah jalur tektonik yang terdiri dari gunung berapi dan gempa tektonik. Panjang jalurnya sekitar 40.000 km. Sebenarnya bentuknya lebih mirip pelana kuda dibanding cincin. Lalu apa itu jalur tektonik? Sebentar akan kita bahas. Cincin api mengelilingi sebagian besar Samudra Pasifik. Jumlah pasti gunung berapi di jalur cincin api terdapat sekitar 915 gunung berapi aktif, dan sekitar 90% gempa bumi di dunia terjadi di jalur cincin api ini, termasuk sebagian besar gempa bumi terbesar yang pernah ada di dunia, adanya di dalam jalur ini. Lalu bagaimana cincin api bisa terbentuk? Baik, kita akan mundur ke masa awal terbentuknya alam semesta. Pada awalnya, setelah ledakan Big Bang, alam semesta ini hanya terdiri dari gas dan debu. Gas dan debu ini terus-menerus bergerak dan bertabrakan satu sama lain. Tabrakan ini menyebabkan partikel-partikel gas dan debu saling menempel dan membentuk benda yang lebih besar. Benda-benda yang lebih besar ini kemudian terus-menerus bertabrakan satu sama lain dan membentuk benda yang lebih besar lagi. Akhirnya benda-benda ini membentuk planet-planet, termasuk planet bumi. Pada tahap awal pembentukannya, suhu bumi masih sangat panas. Suhu bumi mencapai sekitar 1000 derajat Celcius. Panas ini disebabkan oleh tabrakan antara benda-benda yang membentuk bumi. Pada akhirnya, bumi menjadi mendingin dan menjadi planet yang kita kenal sekarang. Bumi terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan inti bumi. Inti bumi adalah bagian terdalam bumi. Inti bumi sangat panas. Inti bumi terdiri dari besi dan nikel yang sangat panas. Suhu inti bumi diperkirakan mencapai sekitar 6000 derajat Celcius. Suhu ini mirip dengan suhu permukaan matahari. Kenapa inti bumi begitu sangat panas? Bahkan panasnya sama dengan permukaan matahari. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu satu, saat bumi baru kebentuk, suhunya sangat tinggi. Panas ini masih tersimpan di inti bumi hingga saat ini. Yang kedua, inti bumi terus-menerus bergerak. Gerakan ini menyebabkan gesekan yang menghasilkan panas. Panas inti bumi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Panas ini menyebabkan gerakan lempeng tektonik yang membentuk gunung berapi dan gempa bumi. Panas inti bumi juga menyebabkan terjadinya perputaran air di bumi. Nanti akan dijelaskan apa itu lempeng tektonik dan kenapa terjadinya gunung berapi. Inti bumi dibagi menjadi dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar memiliki suhu sekitar 4400 derajat Celcius. Kalau inti dalam memiliki suhu yang lebih panas lagi, yaitu sekitar 6000 derajat Celcius. Selimut bumi adalah bagian tengah bumi. Selimut bumi terdiri dari batuan panas dan cair. Lalu kerak bumi adalah bagian terluar bumi. Kerak bumi terdiri dari batuan padat. Magma adalah batuan yang meleleh dan mengandung gas. Magma terletak di bawah permukaan bumi, di dalam ruang magma. Magma dapat terbentuk dari proses utama karena peleburan batuan. Batuan di selimut bumi terus-menerus dipanaskan oleh inti bumi. Panas ini menyebabkan batuan meleleh dan menjadi magma. Magma yang terbentuk di selimut bumi kemudian naik ke permukaan bumi melalui gunung berapi. Magma yang keluar dari gunung berapi disebut lava. Lava dapat mendingin dan membeku sehingga menjadi bebatuan. Permukaan bumi terdiri dari lempengan-lempengan yang berbeda. Mirip bongkahan puzzle, lempengan-lempengan ini ketika bertabrakan akan menyebabkan gempa. Lempeng tektonik terbentuk dari kerak bumi dan selimut bumi.
Lempeng tektonik terbentuk karena adanya arus hawa panas di selimut bumi. Panas dari inti bumi menyebabkan batuan di selimut bumi meleleh dan menjadi magma. Magma yang panas dan ringan akan naik ke atas, sedangkan magma yang dingin dan berat akan turun ke bawah. Perpindahan hawa panas ini menyebabkan lempeng tektonik bergerak. Lempeng tektonik dapat bergerak saling menjauh, saling mendekati, atau saling bertabrakan. Pergerakan lempeng tektonik bertanggung jawab atas 1. Terjadinya gempa bumi. Gempa bumi terjadi ketika lempeng tektonik saling bertabrakan atau bergesekan satu sama lain. Makanya kenapa disebut gempa tektonik. Yang kedua, terjadinya gunung berapi. Gunung berapi terbentuk ketika magma dari selimut bumi naik ke permukaan bumi. Pembentukan gunung juga disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Pembentukan palung laut juga disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Lempeng tektonik terus bergerak dan berubah. Perubahan ini dapat menyebabkan bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami. Namun, perubahan ini juga dapat menyebabkan hal-hal positif, seperti pembentukan tanah yang subur dan sumber daya alam. Terdapat beberapa lempeng tektonik utama di bumi, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng lainnya. Gunung berapi berasal dari magma yang naik ke permukaan bumi. Magma adalah batuan yang meleleh dan mengandung gas. Magma terletak di bawah permukaan bumi, di dalam ruang magma. Gunung berapi dapat terbentuk di mana saja di dunia, tetapi sebagian besar gunung berapi berada di sepanjang batas lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah bagian dari kerak bumi yang bergerak. Gerak lempeng tektonik dapat menyebabkan magma naik ke permukaan bumi. Gunung api dapat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positif gunung api antara lain, gunung api dapat membentuk tanah yang subur. Tanah ini dapat digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Gunung api juga dapat menghasilkan berbagai mineral seperti emas, perak, dan tembaga. Panas bumi dari gunung api dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Kawasan yang berada di wilayah cincin api atau Ring of Fire memang banyak mendapatkan ancaman gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Namun di sisi lain, kawasan ini juga diberkahi dengan hasil alam yang melimpah seperti gas alam dan tanahnya yang subur. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana tektonik, seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, untuk memahami tentang bencana tektonik dan cara menghadapinya, dan tidak lupa membuat bangunan yang didesain tahan terhadap gempa. Latihan mitigasi bencana di sekolah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan masyarakat terhadap bencana. Latihan mitigasi bencana di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti guru memberikan materi tentang bencana tektonik, seperti penyebab, dampak, dan cara menghadapinya. Sekolah juga dapat mengadakan simulasi bencana tektonik. Simulasi ini dapat membantu siswa untuk memahami langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi bencana. Latihan mitigasi bencana di sekolah merupakan hal yang penting untuk dilakukan di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jaga nama baik.